Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono diundang Bank Dunia untuk berbagi cerita penanganan reforma agraria di Indonesia. Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono diundang Bank Dunia untuk berbagi kisah sukses Indonesia kepada negara-negara lain dalam forum World Bank Land Conference di Washington DC, Amerika Serikat. Salah satunya adalah tentang keberhasilan pemerintah Indonesia memetakan dan mendaftarkan lebih dari 100 juta lahan bidang yang menarik perhatian dunia, di mana 50% keberhasilan ini terjadi dalam masa 9 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri AHY di World Bank Land Conference tampil dalam sesi bertajuk Global Land Agenda, Global Land Policy Forum Strategies for Success by Government Champions pada hari Senin 13 Mei 2024 jam 2 siang waktu Washington DC atau Selasa dini hari tadi waktu Indonesia bagian Barat. Lebih lengkap dan juga mendalam terkait apa saja yang kemudian dipaparkan dan diperoleh oleh Indonesia di Forum Bank Dunia terkait dengan kebijakan reforma agraria, kita akan berbincang langsung dengan Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang baru saja selesai berbicara di Forum Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia atau selamat malam waktu Washington DC, Mas AHY. Selamat pagi Indonesia, apa kabar? Ya, kabar baik Mas AHY. Mas, saya ucapkan selamat dulu ya, Anda akhirnya bisa menjadi pembicara di forum internasional yang kemudian bergengsi di Bank Dunia begitu ya. Selamat untuk Mas AHY. Mas AHY ini kan baru saja menjadi pembicara kemudian di forum internasional berbagi kisah sukses di sukses Indonesia. Cerita sedikit dong Mas, ini awalnya bagaimana kemudian bisa hadir sebagai pembicara, salah satu pembicara di sana, Mas AHY? Iya, terima kasih Mbak Disti. Sebelum saya memberikan jawaban, izinkan saya juga turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, sebuah bencana banjir bandang yang telah menelan korban jiwa. Kita doakan semoga husnul khotimah, sedangkan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan pemerintah daerah dan kita semua bisa segera melakukan langkah-langkah tanggap bencana. Kami sendiri, Kementerian ATR BPN juga siap untuk memberikan support, termasuk apakah diperlukan untuk melakukan relokasi dalam konteks keselamatan bagi masyarakat kita yang ada di sana. Jadi terima kasih Mbak Disti sekali lagi. Alhamdulillah ini sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia, tentunya undangan yang kami terima untuk mewakili pemerintah Republik Indonesia berbicara di sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan oleh World Bank. Saat ini saya berada di Washington DC dan tadi seharian berada di markas besar Bank Dunia dalam sebuah land conference. Dihadiri oleh lebih dari 1.300 peserta, hadir juga 21 menteri dan secara keseluruhan tadi saya mendapatkan informasi acara ini juga direpresentasi oleh 81 negara. Dan Indonesia salah satunya. Dan yang menjadi kehormatan bagi kita adalah undangan ini memang ditujukan untuk memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada Indonesia untuk berbagi cerita dan kisah sukses dari pemerintahan khususnya di bidang reforma agraria. Dan ketika saya mendapatkan izin tentunya dari Bapak Presiden Joko Widodo, tentu kami siapkan dengan baik. Saya bersama dengan delegasi Kementerian ATR BPN. Jadi saya tidak sendirian, ada sejumlah pejabat teras lainnya, termasuk Sekjen, Dirjen, dan para Dirjen. Disinilah saya merasa bahwa Indonesia memiliki hal-hal baik untuk dibagi dengan para sahabatnya, termasuk juga menceritakan apa saja yang menjadi tantangan yang kita hadapi selama ini. Oleh karena itu, saya tentunya memiliki harapan besar dengan kerja keras sekaligus juga kolaborasi dengan berbagai elemen yang ada selama ini, baik pemerintahan di pusat maupun daerah maupun lintas kelembagaan termasuk juga private sectors dan masyarakat umum
bahwa reforma agraria benar-benar bisa kita jalankan, menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan untuk rakyat di bidang pertanahan. Oke, kan kalau kita lihat ya, Mas Ahaye, Mas Menteri, ini kan bersanding juga dengan beberapa panelis lainnya begitu sebagai pembicara di forum internasional, membagikan kisah sukses bagaimana soal reforma agraria khususnya di Indonesia yang tentu saja tantangannya pastinya tidak mudah begitu. Apa yang kemudian Anda sampaikan di hadapan ribuan para peserta, bahkan tadi juga Anda menyebutkan ada lebih dari 20 menteri dari berbagai belahan dunia yang juga hadir di sana, Mas Menteri? Iya, salah satu yang menjadi pencapaian dan ini diapresiasi oleh Bank Dunia sehingga mereka memberikan kesempatan yang sangat baik ini kepada kita adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL disingkat, yang biasa kita gunakan terminologi tersebut di Indonesia, yang intinya adalah kita bisa melakukan secara sistematis, secara menyeluruh dan lengkap sertifikasi bagi para pemilik tanah. Dan ini dilakukan secara masif. Tentunya ini penting. Tadi saya sampaikan ada 3 hal, Mbak Adisti, bahwa dengan memiliki sertifikat tanah, ini memberikan kepastian hukum hak atas tanah, baik untuk individu, korporasi, dan juga tentu pemerintah. Karena pemerintah punya aset-aset yang juga harus diyakinkan statusnya. Kemudian kita juga tadi menceritakan sejumlah kisah perjalanan yang saya lakukan selama 3 bulan atau sejak dilantik menjadi menteri oleh Bapak Presiden Jokowi. Pertemuan dengan masyarakat, ketika masyarakat ini memang menantikan setelah berpuluhan tahun, belasan tahun, berada dalam sebuah lokasi, tinggal di sebuah rumah, tetapi tidak punya sertifikat tanah yang resmi. Nah, ini bahaya karena tidak punya kepastian. Bisa juga kemudian hal kedua ini kita mengatakan ada legal protection. Jadi dengan sertifikat tanah kita berharap juga terlindung warga kita dari misalnya aksi penyerobotan tanah. Tadi saya mengatakan ini praktik-praktik mafia tanah juga masih terjadi di sana-sini, merugikan rakyat dan juga negara. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana ini yang juga menjadi perhatian, dengan sertifikat tanah yang kita miliki itu bisa menghadirkan akses terhadap ekonomi. Kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang memiliki tantangan atau keterbatasan di bidang modal usaha. Kita tahu ada 65 juta pelaku UMKM se-Indonesia menyerap lapangan pekerjaan yang begitu luas, termasuk berkontribusi signifikan terhadap PDB. Nah, ketika mereka punya akses modal yang lebih baik, diantaranya jika karena memiliki sertifikat tanah secari kertas yang bisa dijadikan jaminan modal usaha, ini menurut saya akan menghadirkan efek bola salju yang luar biasa secara ekonomi. Jadi 3 hal itu, samping nanti saya juga bisa menceritakan apalagi yang menjadi faktor penentu sukses dari program-program yang saya sampaikan tadi. Oke, tadi kan Anda menyebutkan kemudian ada beberapa terobosan begitu yang dilakukan oleh Kementerian ATR di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 9 tahun begitu. Nah, salah satunya adalah soal bagaimana pemberian sertifikat tanah, kemudian yang begitu masif untuk memberikan kepastian hukum, termasuk juga dampaknya dari segi ekonomi. Nah, Anda melihat respon peserta yang hadir itu bagaimana? Dan apakah kemudian ada pertanyaan seru dan juga menarik dari para peserta untuk Anda, Mas Menteri? Iya, jadi tadi forum yang sangat baik, semuanya saling memberikan respect dan juga berharap bisa saling belajar. Saya juga menyampaikan dengan humble bahwa apa yang dilakukan Indonesia ini ya tentu kerja keras, tapi juga setelah mengalami berbagai ups and downs. Dan setelah saya menyampaikan apa saja tantangannya, ketika kemudian ditanya oleh moderator dan juga tentunya pertanyaan dari floor begitu yang dirangkum oleh sang moderator, ditanyakan, lalu faktor apa saja yang menjadi kunci kesuksesan? Saya jawab 3 hal. Apa? Boleh saya ceritakan di sini, Mbak Disti ya. Jadi yang pertama, tentu faktor kepemimpinan dan manajemen. Ini tidak terlepas dari bagaimana seorang pemimpin di semua tingkatan bisa mentranslasikan,
dari visi besar menjadi strategi, strategi menjadi action, menjadi aksi di lapangan. Dan ini harus bisa mengorkestrasi segala sumber daya yang kita miliki. Ini terjadi dan oleh karena itu bisa menghadirkan berbagai perubahan-perubahan yang mendasar yang tadinya pada tahun 2017 itu tercatat ada 46 juta bidang tanah yang terdaftar dan kemudian bisa kita keluarkan sertifikat kepada warga. Betul. Itu 2017. 7 tahun kemudian per hari ini tahun 2024, alhamdulillah telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga hampir 250%. Saat ini ada 112 juta bidang tanah yang sudah terdaftar dan kita sertifikatkan. Dan mudah-mudahan akhir tahun ini bisa tercapai 120 juta bidang dan tahun depan 126 juta bidang tanah. Jadi ini yang menjadi titik tekan bahwa dengan berbagai faktor kepemimpinan, kemudian kerjasama antar lembaga, partisipasi masyarakat, kolaborasi di antara stakeholders yang ada, dapat diapresiasi oleh peserta tadi. Ini yang bisa membuat Indonesia bergerak dengan cepat dan bisa masif, sehingga hasilnya juga sangat nyata. Tapi yang terakhir, saya juga mengatakan bahwa kepemimpinan oke, partisipasi masyarakat harus. Tapi yang ketiga yang tidak boleh tinggalkan adalah bagaimana kita terus beradaptasi terhadap perubahan, terhadap kemajuan. Berikut tantangan peluangnya. Inilah yang kita harapkan dengan terus mengupgrade sistem kita, teknologi kita, SDM kita. Ini penting karena itu yang menjadi modal dasar dari setiap kemajuan. Begitu Mbak Disti. Oke, ini kan kalau tadi Anda menyebutkan bahwa memang ada peningkatan yang cukup signifikan soal bagaimana warga ataupun tanah-tanah yang kemudian bisa diberikan sertifikat atau punya kepastian hukum. Nah, Anda kan baru menjadi menteri 2 atau 3 bulan ini ya, tentu tidak mudah bagi Mas Menteri ini beradaptasi dengan kemudian banyak melakukan terobosan serta gebrakan dalam waktu yang singkat sekali dalam menjabat. Nah, ini ada sudah 2 kasus besar ya, mafia tanah yang kemudian berhasil diungkap, ada ratusan miliar kerugian negara yang bisa dicegah, sudah ada puluhan ribu sertifikat yang kemudian bisa dibagi. Mungkin ada nggak sih resep yang bisa dibagikan kepada forum dunia pada saat Anda menjadi pembicara di hadapan ribuan para peserta? Banyak sekali yang kemudian terobosan Anda lakukan, kemudian bagaimana juga penanganan yang Anda lakukan dan juga Kementerian ATR, Kepala BPN pada saat Anda menjabat, dan targetnya nanti ke depan akan seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Disti. Saya berupaya karena saya tahu waktu yang saya miliki tidak terlalu panjang dalam konteks jika kita hadapkan pada bulan Oktober 2024 ini. Tetapi justru dengan waktu yang tidak panjang itu saya tergerak untuk bisa bergerak cepat. Itulah mengapa setiap saat kita berupaya untuk belanja masalah. Setiap saat saya hadirkan para dirjen, para ahli yang memang spesifik di bidang masing-masing untuk mengetahui akar permasalahan. Tadi Mbak Disi menyampaikan juga ada masalah mafia tanah dan lain sebagainya. Ini membutuhkan ketegasan dalam melakukan langkah-langkah pencegahan, tapi juga penindakan. Dan ini juga kita sampaikan karena memang tidak semua negara punya masalah yang spesifik. Tapi keunikan tadi ternyata juga di berbagai negara lainnya juga punya masalah serupa, sehingga mereka menyampaikan terima kasih telah berbagi cerita-cerita tersebut. Dan yang lain-lain. Kita juga tadi cukup banyak berbicara bagaimana administrasi pertanahan termasuk penentuan tata ruang ini semakin adaptif terhadap climate action, terhadap perubahan iklim, krisis iklim yang terjadi di mana-mana. Karena memang alokasi tanah kita kan terbatas, tanah tidak akan bertambah, penduduknya bertambah, kebutuhan kepentingan juga akan semakin bertambah, nilainya makin tinggi, konflik makin sering terjadi. Oleh karena itu pemerintah dan kita semua punya kewajiban, tentu dengan hukum yang pasti bisa dijalankan, tetapi juga dengan wisdom agar punya cara menghadirkan keseimbangan. Ini penting sekali Mbak Disi, bagaimana kita menghadirkan pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,
mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, tetapi secara bersamaan kita tetap bisa memproteksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, bumi kita, alam kita. Ini penting sehingga kebijakan nanti harus selalu diarahkan kepada menjaga keseimbangan tersebut. Contoh, saat ini Kementerian ATR BPN bersama dengan kementerian-kementerian lain yang terkait sedang melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang intinya adalah bagaimana kita bisa mengakomodasi kebutuhan kita untuk carbon trading. Carbon trading ini penting ketika kita berbicara masa depan anak cucu kita, kita tentu berharap lahan-lahan di Indonesia juga banyak yang bisa digunakan untuk menanam bukan hanya komoditas produksi, tetapi juga untuk carbon capture. Apakah tanaman sifat seperti mahoni, jati, terem besi, atau yang paling baik mangrove misalnya. Kemudian ini juga punya nilai ekonomi. Pajak masuk ke Indonesia, kemudian kita bisa menjaga lingkungan hidup kita, perusahaan atau pengusaha juga mendapatkan untung, masyarakat mendapatkan pekerjaan, jadi everybody wins. Kita berharap ini yang kita semakin gencarkan ke depan, dan sekali lagi dengan menjaga keseimbangan ini mudah-mudahan Indonesia bukan hanya dinilai sebagai warga dunia yang bertanggung jawab, tetapi juga karena kita benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat kita, keadilan sekaligus kondisi lingkungan hidup kita yang harus kita jaga selamanya. Oke, Begitu, Mbak. saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah menceritakan kisah sukses bagaimana Indonesia bisa melakukan penanganan terhadap reforma agraria selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, juga di masa kepemimpinan Anda, Mas Menteri. Mas Menteri, terakhir Mas Menteri, setelah menjadi pembicara di World Bank, kegiatan apa lagi yang nanti akan Anda lakukan di Washington DC, Mas Menteri? Iya, saya mencoba, ini juga saya niatkan untuk bisa menyapa masyarakat Indonesia yang ada di Washington DC, dan besok insya Allah saya akan datang ke KBRI yang akan dihadiri juga oleh sejumlah diaspora masyarakat Indonesia yang perlu kita jelaskan juga update terakhir, terutama terkait dengan tanah, dengan tata ruang, dengan urusan-urusan lainnya yang menjadi perhatian masyarakat yang ada di sini. Saya juga insya Allah selalu menyiapkan waktu dengan senang hati untuk bisa berdiskusi dengan para mahasiswa, para pelajar yang saat ini sedang studi di negara ini maupun di tempat-tempat yang lain. Karena kita tahu bahwa dengan diskusi, dengan dialog, kita semakin memahami seperti tadi. Setelah konferensi berakhir, saya mengunjungi kantor World Bank, di mana di situ ternyata cukup banyak warga Indonesia yang mendapatkan amanah dan tugas-tugas khusus di World Bank yang membanggakan. Ini orang-orang top yang mudah-mudahan juga bisa terus berkarya, berkontribusi kembali untuk Indonesia. Begitu pula dengan para mahasiswa, kita berharap semuanya sukses dan kembali bisa berbuat sesuatu untuk negeri kita. Karena Indonesia memanggil semua talenta, memanggil semua putra-putri terbaik bangsa, banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama, dan dengan sumber daya manusia yang unggul, mudah-mudahan Indonesia semakin maju ke depan. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat Anda sudah menjadi pembicara di forum internasional yang kemudian bergengsi sekali di World Bank, berbagi kisah sukses sebagai Menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan segala terobosan. Kita akan tunggu terobosan baru dari Anda, Mas Menteri, terkait dengan bagaimana reforma agraria di Indonesia pastinya. Terima kasih Menteri ATR, Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Menteri, selamat sekali lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Mbak Disti. Terima kasih.